Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Nur Fadilah, NIM P071311201008, kelas 2C, Prodi D3, Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10 yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Igusti Ayusri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen mata kuliah komunikasi. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja saya mulai. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi itu apa? Organisasi itu terdiri dari unit-unit komunikasi yang memiliki hubungan yang satu antara lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Dan komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Sanjaya, terdapat 4 fungsi komunikasi dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif organisasi diartikan yaitu sebagai sistem pemrosesan informasi, yang mana setiap anggotanya diharapkan mampu menerima, memberi informasi yang berguna untuk kelancaran suatu organisasi. Sehingga masing-masing anggota organisasi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif yaitu komunikasi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan atau pedoman yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif yaitu cara lain dari perintah. Kebanyakan pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan menggunakan cara ini untuk memerintah bawahannya atau karyawannya. Karena apa? Karena menggunakan cara persuasif lebih halus dan lebih menghargai seseorang sehingga karyawan atau bawahan lebih bersemangat, lebih mengerjakan tugas dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif yaitu berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis gaya komunikasi dalam organisasi. Menurut Tubbs dan Moss, gaya komunikasi dalam berorganisasi ada 6. Yang pertama yaitu gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling style, yaitu gaya komunikasi ini memiliki satu kehendak, memiliki satu maksud untuk membatasi atau mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Dan komunikasi gaya ini bersifat satu arah. Pihak-pihak yang menggunakan gaya komunikasi ini lebih memperhatikan kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Dan biasanya gaya komunikasi ini dalam berbentuk kritik. Yang kedua yaitu gaya komunikasi dua arah. Komunikasi ini dilakukan dengan tindakan secara terbuka. Maksudnya adalah setiap anggota organisasi dapat menyampaikan gagasan, pendapat maupun saran dengan suasana yang santai, rileks, dan secara informal. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara lisan maupun tulisan, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan
suatu hasil kerja yang baik. Yang keempat, ada gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi dinamis memiliki kecenderungan yang agresif, berorientasi pada tindakan, dan bersifat menstimulasi. Maksudnya adalah pengirim pesan maupun sender berorientasi pada tindakan. Contohnya, pimpinan organisasi yang mengeluarkan peraturan atau perintah tidak boleh terlambat di atas jam 8 atau harus datang tepat waktu sebelum jam 8. Daripada pimpinan organisasi tersebut hanya membuat peraturan begitu saja, pemimpin organisasi tersebut lebih mewujudkan dengan tindakan. Contohnya dengan dia datang ke kantor atau datang ke perusahaan lebih awal atau tepat waktu, sehingga mempengaruhi menstimulasi karyawan-karyawannya sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kelima yaitu the relinquishing style. Gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan dari orang lain meskipun si pengirim pesan memiliki hak atau wewenang untuk mengontrol bawahannya atau orang lain. Contohnya adalah pemimpin perusahaan pada suatu forum atau rapat dengan karyawan-karyawannya, dibandingkan dia lebih mengontrol karyawannya, lebih melarang atau memberikan perintah ini, dia pemimpin tersebut lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberi masukan, memberi saran, memberi pendapat, dan pemimpin tersebut bersedia menerima saran tersebut. Yang keenam yaitu ada the withdrawal style, yang mana gaya komunikasi ini kecenderungan untuk menghindari. Deskripsi secara konteksnya, biasanya pengirim pesan menggunakan kata, saya tidak ingin dilibatkan dalam hal ini, saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Gaya komunikasi ini tidak cocok untuk gaya komunikasi dalam berorganisasi. Yang keempat yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal, yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan-karyawan dalam suatu perusahaan yang terstruktur secara khas dan terjadinya interaksi secara vertikal maupun horizontal. Ada 4 dimensi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu downward communication. Komunikasi ini berlangsung antara atasan atau pimpinan kepada bawahan. Biasanya seperti memberikan penjelasan, memberikan perintah, memberikan peraturan-peraturan atau memberikan motivasi kepada karyawannya agar karyawan bisa bekerja dengan lebih baik. Yang kedua yaitu upward communication. Komunikasi ini terjadi antara bawahan kepada atasan. Contohnya ada informasi penting yang berasal dari luar yang ditujukan untuk kepada pimpinan atau atasan. Maka disampaikan oleh bawahan kepada atasan atau pimpinan. Yang ketiga yaitu horizontal communication. Horizontal communication terjadi di antara karyawan dengan karyawan yang lain atau karyawan dengan bagian yang lain yang setara. Yang keempat yaitu internal communication. Komunikasi ini terjadi untuk berbagi informasi yang melewati batas-batas fungsional. Proses komunikasi yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi ini terjadi antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak luar atau audiens yang berada di luar organisasi. Contohnya yaitu pemimpin perusahaan atau perwakilan perusahaan yang sedang melakukan seminar atau melakukan pertemuan untuk mempromosikan perusahaan tersebut atau produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut kepada khalayak ramai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.